Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Darlia dengan nomor induk mahasiswa 2019-12020. Saya dari Prodi TPHP. Di sini saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan tentang K3, yaitu kesehatan keselamatan kerja, dan utamanya di pabrik kelapa sawit. Oke, mungkin banyak banget yang muncul di pemikiran kita, mengapa sih kita tuh penting banget untuk menerapkan K3 di saat kita lagi bekerja ataupun di dunia kerja. Nah, jawabannya itu alasannya karena kita juga ingin bekerja dengan aman dan baik dan tentunya dengan selamat. Jadi, kita harus menjaga K3 atau harus mendapatkan K3. Nah, buat teman-teman, bagi mau kerja atau masuk dunia kerja, apabila perusahaannya tidak mengadakan atau tidak menerapkan K3 dengan baik, itu kita boleh menolak untuk tidak bekerja. Karena itu sebagai jaminan awal kita di perusahaan tersebut. Nah, baiklah, untuk di pabrik kelapa sawit sendiri ada beberapa alat atau APD yang udah disiapkan di pabrik kelapa sawit. Yang pertama yaitu helm keselamatan atau safety helm atau helm safety. Helm safety ini biasanya berfungsi untuk menjaga kepala kita dari benturan, dari pukulan. Nah, di pabrik kelapa sawit sendiri itu biasanya setiap perusahaan atau setiap pabrik menyediakan APD, yaitu alat pelindung diri. Yang pertama biasanya disiapkan dari perusahaan atau dari pabrik itu adalah helm keselamatan atau safety helm atau helm safety. Helm safety ini berfungsi untuk menjaga kepala kita dari benturan, dari pukulan, dari tertimpanya suatu benda berat baik yang melayang dari udara ataupun karena ada suatu kesalahan atau kejatuhan benda berat yang melayang dari udara ataupun ada terjadinya sebuah kesalahpahaman di pabrik kelapa sawit. Yang tidak hanya itu, helm juga mencegah atau melindungi kepala kita dari radiasi yang ekstrim, panas ataupun uap yang ekstrim yang ada di pabrik kelapa sawit. Yang kedua yaitu rompi keselamatan. Rompi keselamatan ini digunakan atau berfungsi biasanya untuk melindungi baju kita dari noda, itu hal yang terbiasanya, hal kecilnya. Dan juga rompi keselamatan ini melindungi diri kita dari percikan api, percikan bahan kimia ataupun bisa juga melindungi diri kita dari pukulan atau goresan benda tajam. Yang ketiga yaitu sepatu boot, itu sepatu pelindung. Sepatu ini berfungsi untuk agar kaki kita terjaga dari benda tajam, benturan, ataupun pukulan yang ada di pabrik kelapa sawit. Dan juga melindungi kaki kita dari zat-zat kimia yang berbahaya yang ada di pabrik kelapa sawit. Yang keempat yaitu masker. Nah, masker ini berfungsi sebagai atau melindungi kita atau juga bisa dibilang dia sebagai veteran atau menyerap zat-zat berbahaya yang ingin masuk melalui hidung kita ataupun mulut kita. Misalnya tuh seperti kita terhirup bahan kimia. Nah, kalau kita pakai masker kan itu bisa mencegahnya. Yang kelima yaitu kacamata keselamatan. Nah, kacamata keselamatan ini biasanya dipakai itu di workshop saat kita melakukan pengelasan. Itu biasanya dipakai agar mata kita tidak sakit. Yang keenam itu adalah penutup telinga. Penutup telinga ini berfungsi sebagai atau meredakan telinga kita dari tekanan yang besar yang ada di pabrik kelapa sawit. Contohnya itu di mesin boiler. Nah, itu suaranya mungkin sedikit berisik, di engine room itu juga sangat berisik. Nah, jadi kita menggunakan penutup telinga agar telinga kita terlindungi dan tidak merasa sakit. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai K3 yang ada di pabrik kelapa sawit. Itu tuh tadi saya jelaskan, itu adalah APD, alat perlindungan diri yang biasanya normalnya yang disiapkan dari pabrik. Dan untuk itu ingat, APD itu hanya sebatas mencegah atau membantu kita. Jadi untuk masalah keselamatan ataupun kesehatan kerja kita itu adalah tergantung di diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman, pokoknya kalau mau kerja ingat, kalau pabriknya tidak menerapkan K3, itu kita boleh menolak untuk tidak bekerja. Karena apa? Karena K3 sendiri itu udah diatur sama undang-undang Indonesia.
Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.